sahabat hidup. Nama saya Pujandayani. Saya membuat kesaksian ini. This is for you, Mom, in heaven. Thank you for everything, all support me. You are the one and only. Mama pasti udah bahagia banget di surga bersama Bapa. Allah Bapa di surga di sana. Terima kasih menjadi orang yang benar-benar pertama kali support anaknya menjadi Kristiani. Teman-teman, saya membuat video ini buat kita sama-sama saling menguatkan bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi pengikutnya, dan saya dibaptis juga, perjalanannya panjang, bahkan mengikuti untuk pelajaran, bahkan ilmu-ilmu sebagai Katolik. Saya Katolik. Sebenarnya agama itu semua baik gitu, mengajarkan kebaikan, tapi Katolik itu this is my feeling, that's me. Dan saya memutuskan untuk bisa jadi Katolik itu ya seiring berjalannya waktu, dan saya bertahan menjadi Katolik saat ini benar-benar sendiri. Walaupun berbagai perjalanan ada seseorang, dan bahkan sempat Tuhan mempertemukan seseorang, tapi saya pikir bukannya nggak normal, tapi saya masih menginginkan untuk bisa mengikut Kristus ketika Kristus memilih saya sendiri. Apa itu arti salib dan perjuangan menjadi seorang wanita yang benar-benar gak sembarangan dipilih oleh Tuhan. Saya dapat mimpi dikasih salib yang sangat besar, putih, dingin, dan rasanya itu berat banget. Ya, this my life gitu. Ya, inilah hidup saya saat ini. Untuk kedua kalinya lagi saya diusir dari rumah, dan hal yang saya gak terima adalah saya gak diakui, dicoret oleh keluarga itu yang benar-benar keluarga membuat saya menjadi saya untuk to go. Seperti Injil yang tertulis di Alkitab, bahwa Injil Lukas, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." That's me. Ketika tahun lalu udah diusir dari rumah, kemudian Tuhan mempertemukan dengan seseorang, dan dia menolong untuk mendapatkan tempat tinggal. Lalu kemudian dapat info dari keluarga menghubungi bahwa nyokap sakit, dan sekarang saatnya Mama ada di surga bersama Allah Bapa. Saya diminta oleh keluarga untuk tetap tinggal bersama keluarga. Awalnya feeling saya udah gak enak, saya tetap bilang saya gak bisa, saya gak mau, saya udah punya jalan sendiri gitu. Tapi keluarga memaksa untuk bisa tetap berdamai,
untuk tetap terus bersama. Saya pikir Tuhan mengajarkan kasih dan pengampunan tanpa batas. Jadi ya udahlah, saya pikir udah, saya lupakan semuanya. Akhirnya saya memutuskan untuk melupakan, dan saya memutuskan untuk tinggal di rumah. 40 hari kemudian terjadilah pertentangan di dalam keluarga. Hal yang sepele, terjadi pertentangan, bertengkar, dan sampai terakhir kemarin itu setahunnya nyokap udah di surga, dan saya memutuskan untuk bisa pergi dari rumah. Bayangin lagi masa pandemi kayak gini gitu, gak punya uang, bahkan gak punya tabungan cukup untuk bisa pergi dari rumah. Akhirnya memutuskan untuk menghubungi teman, sempet pengen tinggal di panti asuhan aja gitu, karena saya pikir ya udahlah, hidup melayani Tuhan gitu. Saya ingin hidup benar-benar untuk Tuhan, karena Tuhan yang memilih saya untuk menjadi pengikutnya. Ya akhirnya teman-teman bantu nggak jadi di panti asuhan. Dia bilang katanya tinggal di rumahnya, bantu nyokapnya yang lagi sakit. Saya pikir ya udahlah, itu juga termasuk melayani kan. Dan akhirnya ya udah, saya pikir juga yang penting saya ada tempat kedamaian. Ternyata dari situ ada lagi sebuah pertentangan. Makanya saya bilang, buat saya secara pribadi, Katolik is not that religion, tapi bagaimana kita bisa kita sama-sama mengimani Kristus gitu. Tapi ya udahlah, saya juga gak mau menghakimi dia. Cuman buat saya bad feeling. Saya benar-benar ngerasa, bayangin malam-malam saya dari orang tua teman gitu kan, saya dibilang malam-malam suruh ke panti asuhan. Dari situ saya mencoba menghubungi Romo yang membaptis saya, dan Romo bilang panti asuhan itu kan untuk anak-anak, kamu udah gede gitu. Saya memang udah besar, usia saya juga udah bukan remaja lagi. Saya sempat juga bekerja di instansi Katolik, tapi ya itulah yang namanya di mana-mana pasti ada aja orang yang gak suka dengan kita, baik yang seiman maupun enggak. Saya sudah melakukan yang terbaik menurut versi saya, tapi selalu saja dibilang salah. Ya itu hak mereka sih, saya juga gak mau ambil ribet. Saya bukan yang gak bisa bekerja, tapi saya sudah melakukan pekerjaan itu sesuai dengan Tuhan yang ajarkan. Tapi saya pikir this is my life itu, dan di situ akhirnya saya sampai saat ini kosan saya, dan saya menghubungi teman saya untuk bisa membantu saya. Puji Tuhan lah, dia mengerti apa itu perjuangan hidup, dan kita kenal udah lama sih, dari tahun 2016 sampai sekarang. Oh ya, ini luka, bayangin ya, di saat benar-benar udah pasrah banget dengan kematian, tapi Tuhan masih berikan hidup, nyawa. Ini luka benar-benar gak akan pernah terlupakan. Di saat sepenuhnya udah gak sanggup, benar-benar mengikut salib, udah pasrah gitu loh dengan orang-orang yang selalu menyakiti kita, yang gak mengerti isi hati kita, perasaan kita. Okay lah, fine too. It's time to you can make it the logic. I do gitu. Cuman kan kalau di gereja saya mengajarkan
semakin beriman, semakin berbela rasa. Tapi Tuhan, mungkin ini karena emang saya selalu beribadah, saya selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini masih memberikan saya nyawa, nafas, bahkan untuk harus tetap kuat dan percaya bahwa suatu saat nanti kamu akan menjadi terang dunia. Teman-teman, ada satu firman Tuhan lagi yang membuat saya menjadi kuat, dan inilah kenapa saya memutuskan saat ini saya menjadi sebatang kara, karena di Injil bersabda, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Injil Lukas ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Teman-teman, itulah mengapa saya saat ini tetap keep be strong, tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan gak pernah marah, walaupun kita udah banyak menyakiti Dia, kita berbuat dosa. Bayangin, dulu itu saya tuh muslim 100% gitu, pakai jilbab, Al-Quran saya tahu, saya hafal banget gitu. Kayak saya berpikir, saya benar-benar merasa, Tuhan terima kasih, saat ini saya sudah menjadi manusia baru, menjadi yang baru, dan tetaplah menjadi yang terbaik walaupun gak pernah dianggap dirimu baik, dirimu salah, dirimu selalu rendah, itu hina, ya itulah Tuhan Yesus banget gitu. Intinya saya membuat ini karena saya udah gerah banget ya rasanya ketika mengumpat untuk menjadi pengikut Kristus. Karena buat saya, Dia gak pernah buat saya kelaparan, walaupun makan seadanya. Saat ini saya benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan sambil bertekun dalam melakukan aktivitas yang sewajarnya saya lakukan, sambil ya
bekerja juga apa aja, yang penting kita gak melukai Tuhan dan pelanggaran Tuhan. Intinya itu aja. Kita harus mengakui Kristus, kan Tuhan juga bilang, barang siapa yang tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Allah. Intinya itu, Injil berkata seperti itu. Teman-teman, saya cuma mau minta doa dari teman-teman buat saya untuk tetap terus kuat dalam menghadapi salib yang sangat luar biasa ini. Ini bukan cerita rekayasa, tapi ini kenyataan. Dan jujur saya sebenarnya malu cerita ini, tapi ya udahlah, saya buat ini untuk ibu saya karena dia bangga anaknya saat ini menjadi Kristiani. Thank you teman-teman. God bless you.